Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 4, subtema 1, muatan, PPKN, dan SBDP. Muatan PPKN. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila memiliki satu simbol. Ayo teman-teman, kita ingat kembali bunyi dan simbol setiap Pancasila. Sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol bintang. Sila yang kedua berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dengan simbol rantai. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila yang keempat berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Sila yang kelima berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Makna sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol bintang. Berikut beberapa makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama supaya tercipta kerukunan. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Dan yang kelima, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Bersikap jujur untuk pengalaman sila pertama Pancasila. Salah satu pengalaman sila pertama Pancasila adalah taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama tentu mengajarkan setiap pemeluknya untuk bersikap jujur. Bersikap jujur tidak akan merugikan kita. Manfaat bersikap jujur adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu merasa tenang dan bahagia. Yang kedua, disayang oleh orang tua dan guru. Yang ketiga, dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, memiliki banyak teman. Dan dampak bersikap tidak jujur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak tenang karena takut ketahuan. Yang kedua, tidak akan dibantu jika kesulitan. Yang ketiga, tidak disenangi oleh orang lain. Dan yang keempat, dijauhi teman. Nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia harus memiliki sikap-sikap yang sejalan dengan nilai-nilai pada Pancasila. Sikap-sikap tersebut diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Misalnya taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Perhatikan gambar berikut.
Paman, maafkan Dedi ya, karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan Paman. Iya, tidak apa-apa nak. Yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu kamu bermain bola harus berhati-hati ya. Nah, pada cerita tersebut, Dedi telah menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu berkata jujur. Muatan SBDP. Menggambar bangunan di sekitar kita. Ada banyak bangunan yang dapat kita temui. Setiap bangunan memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda. Setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan objek gambar. Berikut langkah-langkah menggambar bangunan rumah. Yang pertama, kita membuat garis horizontal. Langkah yang kedua, tambahkan titik hilang di garis tersebut. Langkah yang ketiga, tambahkan kotak di pojok kiri bawah. Langkah yang keempat, bagilah kotak tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian, langkah yang kelima, tambahkan bangun segitiga pada kotak. Langkah yang keenam, tandai 3 sudut tersebut dengan titik seperti pada gambar. Langkah yang ketujuh, tariklah garis dari tiap-tiap titik menuju titik hilang. Langkah yang kedelapan, tambahkan garis dinding dan atap. Dan langkah yang kesembilan, tebalkan garis dan hapus garis sketsa. Kemudian berilah hiasan. Teknik menggambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Untuk membuatnya, kita dapat memproyeksikan suatu benda dalam sudut atau kemiringan tertentu dengan menggunakan titik hilang. Gambar 3 dimensi menggunakan satu titik hilang yang dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke satu titik tertentu. Pada titik hilang, seakan-akan objek menjadi tidak nampak lagi pada pandangan mata. Contohnya seperti gambar tersebut. Perhatikan contoh gambar 3 dimensi berikut. Nah, di sini ada 4 contoh gambar 3 dimensi. Untuk tugas hari ini yaitu teman-teman buatlah gambar 3 dimensi, misalnya rumah dan bangunan lainnya. Kemudian teman-teman berikan warna agar lebih menarik. Nah, teman-teman dapat membuatnya seperti yang sudah dicontohkan atau sesuai dengan kreativitas teman-teman ya. Nanti setelah selesai gambarnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Miss Intan siapkan. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Demikianlah pembelajaran tematik tema 4 subtema 1 muatan PPKN dan SBDP pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang soleh dan soleha atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.